saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita memulai akan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kasih-Mu ya Tuhan, yang boleh kami rasakan setiap waktu ya Tuhan. Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan, apapun keadaan kami pada hari ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan, hadirat-Mu selalu menyertai setiap kami ya Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus, kami memulai akan ibadah kami kepada-Mu ya Bapa. Biar Tuhan Yesus Engkau yang turut hadir ya Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Biar kasih-Mu Tuhan, hadirat-Mu
kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau ya Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kalau saat ini Tuhan kami sudah mendengarkan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan, melalui hamba-Mu, biar Tuhan Yesus yang terus beracara Tuhan bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati setiap telinga kami yang mendengar. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dahulu sekarang untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati, selamat pagi, kita berjumpa kembali setelah kita memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar taburan akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan saya ambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-6, dari ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-44. Saya akan bacakan bagi saudara ya di rumah yang ada Alkitab, silakan mengikuti saya, membuka, kita membaca bersama-sama. Ayat yang ke-30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka, dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi, setelah rasul-rasul kembali dari pelayanan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengajak rasul-rasul untuk pergi ke tempat yang sunyi untuk mereka bersama-sama beristirahat dan menikmati hidangan makan bersama-sama. Karena pelayanan mereka begitu penuh, sehingga begitu banyak orang yang datang berkelompok, berbondong-bondong untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang sakit yang dibawa dengan tandu ke Tuhan Yesus. Banyak orang yang terbelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Mereka datang kepada Tuhan Yesus
Orang buta, orang timpang, orang lumpuh, mereka semua datang minta kesembuhan. Dan banyak lagi kebutuhan orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Lalu kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-33, dikatakan tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan dekat darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ketika Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang yang datang menemui mereka, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, di dalam Tuhan, di dalam pelayanan kita selalu harus mempunyai belas kasihan. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita di dalam pelayanan. Siapapun kita yang melayani di dalam tubuh Kristus, kita harus memiliki hati yang murni dan tangan yang bersih. Tanpa hati yang murni, kita tidak bisa melayani dengan sukacita. Kita tidak bisa melayani dengan damai sejahtera. Karena pelayanan selalu berhubungan dengan hati kita masing-masing. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Setiap orang percaya adalah pelayan Tuhan. Walaupun kita mungkin melayani dengan berbeda-beda, dengan bermacam-macam, dengan kelompok yang berbeda-beda. Ada yang dengan kelompok yang besar, ada dengan kelompok yang kecil. Tetapi di dalam pelayanan, kita harus mempunyai hati yang murni. Kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, supaya hati kita ini tidak tercemar oleh hiruk-pikuk dunia ini, oleh apa yang kita dengar, oleh apa yang kita lihat, yang selalu membuat hati kita tercemar. Oleh karena itu, kita harus menjaga dengan segala kewaspadaan, dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjaga hati kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa membaca firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa membentengi hati kita dari segala kecemaran dunia ini. Saudara-saudara yang berbahagia, karena dari situlah firman Tuhan katakan terpancar kehidupan kita. Pada waktu hati kita sedang error, atau hati kita sedang tidak ada damai sejahtera, tidak mungkin kita melayani dengan sukacita. Tidak mungkin kita melayani dengan urapan Allah. Tidak mungkin kita melayani dengan mujizat Allah yang akan terjadi melalui pelayanan kita. Oleh karena itu, setiap kita mau melayani, kita harus memeriksa hati kita. Apakah hati kita benar di hadapan Tuhan? Karena kita percaya pada waktu hati kita tidak beres di hadapan Tuhan, pasti pelayanan kita tidak akan maksimal. Pasti pelayanan kita akan terhambat. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita, memeriksa hati kita. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang spesial untuk mentransplant hati kita. Dia yang bisa mengubah hati kita. Oleh karena itu, pada waktu kita hendak melayani, kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Minta Tuhan yang menyucikan dan menguduskan hati kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Kita harus melayani dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Karena pelayanan kita itu bisa bermacam-macam, saudara. Kita melayani orang sakit, kita melayani orang yang di dalam berbagai kebutuhan. Di dalam pergumulan mereka, kita harus memberikan nasihat, yaitu kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Kita harus memberikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka imannya dibangkitkan.
supaya mereka mendapatkan damai sejahtera kembali di dalam hidup mereka. Di dalam persimpangan jalan hidup mereka menemukan jalan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai jawaban di dalam hidup mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan juga berkata, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, seperti anak-anak yang tidak mempunyai orang tua, hidupnya sembarangan, hidupnya tidak teratur. Oleh karena itu, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan arahan-arahan, memberikan firman-Nya, memberikan penjelasan mengenai kerajaan Allah. Bagaimana mereka harus hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mereka harus hidup benar di hadapan Tuhan. Selain itu, Tuhan Yesus juga melakukan mujizat-mujizat Allah. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan. Dan mereka melihat mujizat Allah itu terjadi luar biasa. Oleh karena itu, di dalam pelayanan kita harus melihat dan menjaga hati kita, supaya hati kita murni di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mempunyai hati yang murni adalah sesuatu yang Tuhan inginkan dari setiap kita pelayan-pelayan Tuhan. Karena firman Tuhan di kitab Mazmur mengatakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya. Setiap kita boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus ketika kita mempunyai hati yang murni. Ya. Dan kita juga harus mempunyai tangan yang bersih. Ya. Dan tidak menyerahkan hidup kita kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Banyak orang Kristen yang sukanya bersumpah. Saya nggak tahu itu sumpah palsu apa sumpah beneran. Tapi kebanyakan sumpah itu palsu. Ya. Karena di dalam sumpah mereka membenarkan diri mereka masing-masing. Walaupun kenyataannya mungkin mereka salah. Oleh karena itu, janganlah kita bersumpah palsu. Ya. Saudara-saudara yang berbahagia pagi hari ini, di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-35 dikatakan, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Pada waktu Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak, ya, dan dia juga sedang melakukan mujizat Allah di dalam orang-orang yang sedang sakit disembuhkan, orang yang sedang terbelenggu oleh iblis dilepaskan. Mereka semuanya terlarut dengan waktu, ya, waktu berjalan dengan begitu cepat sehingga tanpa disadari mereka sudah malam waktunya. Tetapi murid-murid Yesus berkata kepada Tuhan Yesus di ayat yang ke-35, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Maksudnya di ayat yang ke-36 disambung, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Jadi apa yang dipikirkan oleh murid-murid Tuhan Yesus dan apa yang ada di pikiran Tuhan Yesus itu dua hal yang berbeda. Murid-murid berpikir orang-orang yang begini banyak, sekitar 5.000 orang laki-laki, ya, belum ditambah wanita dan anak-anak. Mungkin berjumlah sekitar 20.000 orang.
Bagaimana mereka bisa mencari makanan yang bisa memenuhi kebutuhan 20.000 orang? Dan uangnya dari mana? Ya, untuk bisa membeli makanan dengan uang yang cukup supaya bisa memberi setiap mereka makan. Tetapi Tuhan Yesus mempunyai pemikiran yang lain. Di ayat 37 firman Tuhan berkata, tetapi jawabnya, yaitu jawab Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Ya. Ini sesuatu yang membuat murid-murid menjadi tertegun, saudara. Karena ini suatu perintah yang mustahil untuk bisa dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Karena tempatnya itu sunyi, waktu sudah malam, ya, tidak terlalu banyak warung-warung makanan yang masih buka mungkin pada waktu itu. Dan walaupun buka, tidak mungkin mereka bisa menyediakan makanan untuk sekitar 20.000 orang. Oleh karena itu, ambil aja jalan pintas. Murid-murid Tuhan Yesus berkata, suruh aja mereka semua pergi, ya, biar aja mereka cari makan sendiri. Ya. Tapi apa yang dipikir oleh manusia itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus bertanggung jawab karena mereka datang dari jarak yang begitu jauh, dari kota-kota, ya. Mereka berbondong-bondong dan tentunya mereka letih, ya. Setelah mereka mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus dan waktu sudah malam, mereka belum makan. Jadi mereka harus memberi makan kepada mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Di ayat yang ke-38 firman Tuhan berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus bertanya, ada berapa roti, ya, dan ada berapa ikan yang kalian miliki? Saya percaya karena ada sekitar 20.000 orang pada waktu itu yang datang di sekitar Tuhan Yesus berada, pasti paling tidak setengah dari mereka itu membawa bekal di dalam perjalanan mereka. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau mengaku bahwa mereka membawa makanan. Hanya seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada murid Tuhan Yesus. Saudara, apa arti rohani dari anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan ini? Kepolosan, saudara. Kita harus melayani dengan kepolosan, dengan apa adanya. Dan kita juga harus berserah kepada Tuhan Yesus apa adanya. Apa yang kita miliki, kita harus serahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena di dalam pelayanan kita, semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kita coba untuk mengambil kredit di dalam pelayanan kita. Mungkin ada dari kita yang setelah melayani kok nggak dianggap atau tidak dikasih pujian oleh manusia, terus mulai mutung. Jangan, saudara. Marilah kita melayani dengan sukacita, karena semuanya ini hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan semua kredit itu hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kita mengharapkan untuk kita mendapatkan pujian dari manusia. Saudara, kita harus polos seperti anak kecil. Karena pada waktu kita polos, ya, kita menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka Tuhan yang akan melakukan bagiannya, yaitu melipat gandakan dari apa yang kita berikan kepada Dia. Saudara yang berbahagia, saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak melakukan mujizatnya
tanpa ada kasih di dalam hatinya. Saya percaya bahwa karena kasih dia mau melakukan semuanya ini. Memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki, ya, belum termasuk anak kecil dan wanita. Oleh karena kasih. Kita juga pada waktu kita melayani, kita harus mempunyai kasih di dalam hati kita. Karena pelayanan tanpa kasih itu akan menjadi sia-sia. Tadi yang pertama saya katakan bahwa di dalam pelayanan kita harus mempunyai hati yang murni. Dan yang kedua yang tidak kalah penting seperti yang pertama, yaitu kita harus memiliki kasih. Tanpa kasih pelayanan kita itu akan hambar. Tanpa kasih pelayanan kita hanya sia-sia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebelum kita melayani dengan kasih, kita harus mendalami dan mengerti apa itu arti kasih di dalam firman Tuhan. Kasih di dalam firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita akan baca firman Tuhan. Kasih. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih, saudara. Oleh karena itu, kita harus merenungkan firman Tuhan. Apa itu kasih? Ya. Bagaimana kasih itu bisa membantu kita untuk melayani lebih baik, supaya pelayanan kita mencapai tujuan yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. Saudara yang berbahagia, jemaat Tuhan yang dikasihi, saya mau memberitahu kepada saudara pagi hari ini, janganlah kita mengasihi hanya sampai di bibir, tetapi marilah kita mengasihi dengan tindakan, dengan perbuatan. Banyak perbuatan kasih yang bisa kita lakukan di dalam pelayanan kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan. Kita berdoa untuk orang yang sedang sakit. Kita bisa mendoakan orang yang di dalam kebutuhan. Kita bisa melakukan kunjungan jemaat. Kita bisa berbagi berkat kepada jemaat. Kita bisa melakukan banyak hal yang baik bagi orang-orang yang sedang bergumul di dalam hidupnya. Kita bisa mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Ya. Saudara-saudara, kasih itu harus satu arah. Ya. Karena kalau kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengasihi kita tanpa Dia meminta kita membalas kasih-Nya. Dan itu sudah Dia buktikan di kayu salib. Dia menyerahkan hidupnya bagi saudara dan saya, supaya kita beroleh
penebusan di dalam hidup Yesus Kristus. Dan kita memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Di dalam Matius 9 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jadi bagi Tuhan Yesus, belas kasihan itu lebih penting dari persembahan yang kita berikan setiap hari Minggu kita datang ke gereja. Atau persembahan yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, kita harus minta kepada Tuhan supaya setiap hari kita dipenuhi oleh kasih Kristus yang selalu baru setiap hari. Supaya kita penuh dengan kasih Kristus. Supaya kasih Kristus itu bisa melimpah dalam hidup kita. Dan kita bisa menjangkau banyak orang dengan kasih yang kita miliki yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita kembali kepada kitab Markus pasal yang ke-6, di ayat yang ke-39, firman Tuhan berkata, "Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau." Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur, saudara. Disiplin. Oleh karena itu, dia perintahkan kepada murid-muridnya supaya semua orang yang ada pada waktu itu untuk duduk berkelompok-kelompok. Supaya pada waktu makanan itu dibagikan, mereka tidak langsung menyerbu makanan itu. Tidak saling berebut, tapi mereka akan teratur. Ada kelompok yang 100, ada satu kelompok yang 50. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang teratur, saudara. Segala sesuatunya berjalan dengan teratur. Oleh karena itu, kita sudah diberi penolong oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus juga yang akan menuntun pelayanan kita supaya pelayanan kita ini juga bisa berjalan dengan teratur. Karena tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Kita tidak akan melayani sembarangan, ya, berkata-kata sembarangan, tapi Roh Kudus yang akan mengatur langkah pelayanan kita, perkataan kita pada waktu kita melayani. Saudara yang berbahagia, firman Tuhan juga di dalam ayat yang ke-41 berkata, "Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka." Jadi pada waktu Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan, setelah Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengatur kelompok-kelompok 100, kelompok 50, mereka duduk teratur. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti dan dia menengadah dan mengucap berkat. Lalu dia membagi-bagikan roti kepada murid-muridnya. Saya percaya pada waktu roti itu dibagikan kepada murid-muridnya, itulah mujizat Allah yang mulai terjadi. Karena tidak ada roti yang dipecah, yang disobek dan diberikan kepada orang lain, disobek lagi dan diberikan kepada orang lain, akan tetap utuh. Saya bayangkan pada waktu itu Tuhan Yesus menyobek roti menjadi separuh, pada waktu diberikan kepada muridnya, dan pada waktu dia kembali ke tangannya, roti itu sudah menjadi utuh kembali. Dan itulah mujizat Allah yang terjadi pada waktu itu. Dan itu terus berlanjut, saudara. Sampai sisanya itu 12 bakul penuh oleh roti. Bayangkan. Pada waktu saudara bertindak dengan iman. Pada waktu saudara melayani dengan kasih. Pada waktu saudara melayani dengan hati yang murni. Pada waktu saudara bertindak dengan iman melayani. Mujizat Allah terjadi dalam pelayanan saudara. Siapapun saudara yang melayani. Tuhan tidak melihat berapa besar atau berapa kecil pelayanan saudara. Tapi seberapa
iman saudara melayani pada waktu itu? Seberapa besar iman saudara? Maka mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Seperti apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti itu. Terus disobek lagi, utuh lagi rotinya. Disobek lagi, utuh lagi rotinya. Tidak pernah habis itu roti. Begitu juga dengan 2 ekor ikan. Pada waktu ikan itu dipotong setengah, diberikan kepada muridnya, ikan itu kembali utuh lagi. Sampai terus berjalan. Sampai semua orang itu, 5.000 laki-laki itu makan dengan sekenyang-kenyangnya. Mereka menjadi puas oleh makanan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu itu. Saudara, mujizat Allah masih terjadi sampai saat ini. Dan itu pun bisa terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Pada waktu dia bertindak dengan iman. Pada waktu dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi hidup kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Oleh karena itu, kita harus melatih iman kita supaya iman kita terus bertumbuh. Kadang-kadang iman kita harus melalui proses. Proses persoalan dalam hidup kita yang Tuhan izinkan kita alami dan hadapi. Semuanya itu akan menumbuhkan iman kita pada waktu kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, saya percaya melalui persoalan, melalui pergumulan, melalui himpitan di dalam hidup kita, iman kita bisa bertumbuh. Dan akhirnya kita memiliki iman yang dewasa. Ya. Pada waktu kita menghadapi masalah, kita tidak berteriak dan kita tidak lari dari persoalan. Tapi kita lari kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah penolong kita yang ajaib. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita harus mempunyai iman di dalam kita melayani Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu dia memberikan roti dan ikan kepada murid-muridnya, mujizat terjadi. Mujizat terjadi karena dia melakukannya dengan iman. Karena Tuhan Yesus bisa menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, dari 1 menjadi 5.000. Bukan kelipatan seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan menjadi 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Tapi ini menjadi 5.000 kali lipat. Beyond our comprehension. Melewati apa yang bisa kita pikirkan. Saudara, saya percaya sebelum Tuhan Yesus melakukan mujizatnya, apakah dia sudah tahu bahwa dia akan melakukan mujizat pada waktu itu? Kalau kita melihat dari kitab Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, dia sudah tahu bahwa dia akan melakukan mujizat. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, saya bacakan firman Tuhan di sini. Hal itu dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk mencobai dia, murid-muridnya. Sebab ia, Tuhan Yesus, sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan Yesus sudah tahu apa yang dia akan lakukan. Tapi pada waktu itu dia hanya bertanya kepada muridnya, ada berapa roti dan berapa ikan yang kamu miliki? Jadi di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus hidup dengan iman. Karena iman itu yang memungkinkan mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Iman kita harus terus dilatih. Seperti olahragawan yang melatih dirinya supaya dia menjadi
olahragawan yang handal, olahragawan yang the best. Begitu juga kita di dalam kita melatih iman kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mujizat Allah masih terjadi sampai saat ini. Setiap hari mujizat Allah kita alami dalam hidup kita. Pada waktu saudara tidur malam, pada waktu saudara bangun pagi, itu mujizat Allah yang saudara alami. Pada waktu saudara bangun dengan kesegaran yang baru, dengan nafas yang baru, saudara bisa melihat, saudara bisa bernafas, saudara bisa bangun dengan tubuh yang segar. Semuanya itu mujizat, saudara. Karena itu dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Bukan kita yang mengerjakan semua itu, tapi Tuhan yang sudah melakukannya bagi saudara dan saya. Ada sedikit kesaksian pribadi yang saya mau sampaikan kepada saudara pagi hari ini. Bagaimana Tuhan menolong kami, saya dan istri, di dalam suasana dan kondisi yang sangat-sangat sulit. Suatu hari kami harus berangkat menuju Amerika dengan pesawat ANA. Pada waktu kami sudah tiba di airport dan kami sedang menunggu, tiba-tiba ada sebuah pengumuman dari ticketing counter yang mengatakan bahwa pesawat tidak bisa berangkat pagi hari ini karena pesawatnya itu rusak. Dan mereka coba untuk memperbaikinya. Setelah 1 jam, belum ada perubahan. Setelah 2 jam, tidak ada perubahan. Saudara bayangkan, saya itu harus berangkat hari itu karena 1 hari kemudian setelah saya tiba di Amerika, saya itu harus diinterview oleh kantor imigrasi yang akan memperbarui saya punya izin tinggal di Amerika. Apakah saudara nggak was-was sebagai manusia? Pada waktu itu saya hanya berdoa dengan istri saya. Kita percaya kalau Tuhan menghendaki, kita pasti berangkat. Saya nggak tahu caranya bagaimana. Perwakilan dari ANA datang, mereka bilang, wah sorry pesawatnya tidak bisa berangkat walaupun dia sudah coba dengan mekanik karena ada spare part yang harus diganti. Tetapi pada waktu perwakilan itu sedang berbicara, saya memberitahu kepada orang tersebut bahwa saya ini harus berangkat karena saya harus memperbarui, saya punya izin tinggal di Amerika besok. Saya harus interview. Terus dia bilang, oke, nanti kamu urus saya sama orang ini. Langsung dia sebut orang di sebelahnya, dan orangnya sebelah itu langsung bertemu dengan saya, dan dia catat nama saya, terus saya kasih tunjuk tiket saya. Setelah itu orang itu memanggil saya. Dia bilang, saudara bisa berangkat hari ini dengan pesawat Cathay Pacific. Bayangkan saudara, dari ANA Tuhan merubah seat kita untuk duduk di Cathay Pacific. Pesawat yang jauh berbeda. Dan bukan itu saja saudara, tiket kami itu tiket yang tidak bisa diganti tanggalnya dan tidak bisa diganti pesawatnya. Jadi udah impossible untuk kami bisa berangkat dengan pesawat yang lain, dengan airline yang lain. Tapi itu semua karena pekerjaan Tuhan yang sungguh ajaib. Dan kami percaya mujizat Allah terjadi. Dan kami akhirnya berangkat. Dan kami tiba di Amerika dan besok paginya kami interview dan semua berjalan dengan baik dan kami akhirnya mendapatkan izin tinggal kami diperbarui. Semuanya terjadi karena mujizat Allah. Ya. Dan mujizat itu masih terjadi sampai saat ini. Ya. Banyak kesaksian kami yang lain ya. Banyak kesaksian dari saudara-saudara kita juga. Jemaat Tuhan banyak kesaksian yang kami dengar. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah datang terlambat. Ya. Penyertaan Tuhan. Ya. Penyediaan Tuhan di dalam hidup kita. Bagi mereka yang setia melakukan
kehendak Tuhan, taat, setia, memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, dan setia melakukan hubungan intim dengan Tuhan, yaitu hubungan pada waktu kita di dalam doa, pujian dan penyembahan. Ya, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mujizat itu terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena yang melakukan mujizat itu bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri yang melakukan mujizat. Mujizat artinya adalah pekerjaan adi kodrati, pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Oleh karena itu, marilah kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Melayani dengan kasih. Biar Tuhan terus memenuhi hati kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Ya. Kasih yang bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kasih yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan kita juga harus melangkah dengan iman. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melatih iman kita supaya iman kita bertumbuh. Dan kita harus menikmati mujizat Allah yang senantiasa terjadi sampai saat ini. Saya percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Rindu untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kita ini menjadi wakil Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Maukah saudara menjadi agen perubahan bagi Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang? Saya percaya bahwa saudara semua rindu untuk dipakai Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita melayani dengan hati yang murni, dengan tangan yang bersih, ya, dengan kasih agape, ya, dengan iman dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena mujizat itu masih terjadi sampai saat ini. Saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Sekarang tidak ada lagi waktu untuk kita melakukan kehendak kita sendiri. Karena kita ini adalah milik Allah. Kita ini harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Lalu ayat yang selanjutnya di dalam 1 Korintus 7 ayat 23 firman Tuhan juga berkata, "Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia." Jangan kita menjadi hamba manusia. Jangan kita mau mendapat kredit atau pujian dari manusia. Tapi biarlah pelayanan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Biar berkat kita di surga, ya, yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Saudara yang berbahagia, jemaat Tuhan yang dikasihi, biarlah hari-hari ini kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Tetap membaca firman Tuhan. Tetap melakukan kehendak Tuhan. Saya mau mengajak saudara untuk kita menundukkan kepala, untuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Untuk firman Tuhan yang sudah ditabur. Saya percaya bahwa apa yang sudah ditabur, benih akan jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Kami percaya apapun pergumulan daripada jemaat Tuhan, Tuhan selalu memberikan pertolongan. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar, supaya pada akhirnya mereka sanggup menanggungnya dan keluar lebih daripada pemenang. Walaupun mereka harus melalui proses. Karena Allah mengasihi anak-anaknya yang ditegur dan dihajar.
Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kekuatan bagi kami untuk kami bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau keluar daripada kebenaran firman Tuhan. Kami mau tinggal di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam kami. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang hidup. Bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang setia, yang layak dipuji dan disembah. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah saat ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk mengangkat tangan saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang percaya dan yang sudah diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Stay home, stay healthy, stay in the Lord. Amin.